Hal selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan apabila memang akselerasi yang dialami instrumen ini lebih dari yang diperbolehkan. Dalam hal ini perbolehkan adalah 0,05 G. Dan itu yang kita bahas selanjutnya di bagian B-nya. Apabila percepatan yang dialami instrumen ini 0,01 G itu lebih besar dari yang diperbolehkan 0,05 G. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa bermain di rasio antara W sama WN ini ya, sedemikian sehingga TR itu kita coba mencari supaya TR-nya semakin kecil. Jadi, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita lakukan? Kalau TR-nya ini semakin kecil, itu nanti akselerasi yang diterima oleh bendanya akan lebih kecil. Dengan bagaimana? Dengan kita memperbesar omega dibagikan dengan omega n ya. Jadi caranya adalah kita membuat W dibagi omega n ini semakin besar. Ya, omega n. Kalau omega bisa dikatakan tetap, akselerasi yang menyebabkan benda tersebut bergetar, katakan ini sudah tetap yaitu 10 Hz atau 2V kali 10 ya, 6,28 radian per 6,28 radian per detik ya. Jadi kita bisa bermain di omega n jika dengan cara kita mengecilkan omega n. Dengan cara kita mengecilkan omega n supaya nanti rasionya ini membesar. Kita tahu bahwa omega n adalah akar dari K per M. Ya, ada dua cara yang bisa dilakukan supaya omega n itu kecil. Ya, omega n bisa kecil dengan cara pertama. Ya, kita bisa membuat K itu kecil, mengurangi dampingnya. Ya. Atau yang kedua bisa kita lakukan dengan memperbesar masanya. Kalau masanya besar, maka frekuensi alaminya juga akan besar WN-nya. Nah, kedua-duanya itu bisa mungkin dilakukan, memperkecil K atau memperbesar M. Nah, di sini yang saya coba jelaskan itu kita memperbesar M karena itu relatif lebih mudah. Jadi sekarang massa alat kita naikkan dengan menambahkan massa yang lain, massa alat awal ya, ditambahkan dengan massa lainnya, massa pemberat mungkin saya bilangnya ya, massa pemberat. Misalkan kalau kita sebelumnya kita memiliki beratnya 100 pound ini ya, jadi kalau dia 100 pound dibagi dengan gravitasi, kalau dia massa, kita bisa tambahkan alat yang lain. Coba kita misalkan kita tambah hampir sama atau sedikit lebih besar, katakan 150 pound kita tambahkan massa beratnya saya, jadi massanya berganti. Jadi dengan demikian apa yang bisa kita lakukan? Jadi 250 pound dibagikan nanti gravitasi. Nah, coba kita hitung WN-nya sekarang dengan berat yang baru tersebut, sehingga WN kalau K-nya kita anggap sama ya, 80 pound per inch ini, sekarang kita ubah perhitungan WN-nya, jadi 80 pound per inch dibagikan berat yang baru dibagikan dengan gravitasi 386 inch per detik kuadrat, kemudian ini diakarkan, ini dapatnya nilai ini 11,11 radian per detik atau per second. Jadi dengan demikian W dibagi WN-nya tadi yang sudah kita peroleh sebelumnya 3,575, jadi W-nya tetap dianggap 2V 10 Hz yang tadi frekuensi alatnya, penggetarnya dan gempanya dibagi dengan 11,11. Ini dapatnya nilainya 5,655 rasionya. Ini lebih besar dari sebelumnya. Ya, 5 ini dari ini. Harusnya nanti kalau kita masukkan angka tersebut kembali ke persamaan ini,
transmissibility-nya akan lebih kecil. Jadi dengan menggunakan rasio yang baru yang sebesar 5,655 ini, kepersamaan yang ada ini, bentar, ya, kita menggunakan persamaan ini, kita akan mendapatkan nilai transmissibility yang baru. Tapi jangan lupa sebenarnya damping ratio ini juga ikut berubah karena masanya ini sudah kita ganti, ya. Jadi itu sedikit detail yang harus diperhatikan, bahwa damping ratio-nya itu juga sebenarnya kalau 10% itu awalnya, ya harus sedikit berubah dia karena masanya sudah berubah. Ingat bahwa ada hubungan antara damping ratio sama masanya. Bahwa kita ketahuin kemarin, damping ratio itu adalah C dibagi 2M dibagikan 2M WN, ya. Jadi kalau ini masanya ini berubah, omega N-nya juga berubah, tentunya damping ratio-nya berubah juga. Kalau C itu akan tetap sama, C-nya itu kita dapat dari semula, dari awal dengan cara yang sama. C adalah damping ratio yang awal dikalikan 2 kali massa awal dikalikan dengan WN yang awal semuanya, ya. Jadi ini C awal ini nanti akan kita gunakan ke sini. Jadi kalau kita gunakan yang awal tadi 10%, dikalikan dengan 2 kali masanya itu tadi 10 per 386, ya, 100 maksud saya, dikalikan WN yang lama, ya, karena WN yang lama itu adalah 17,58, ya, 17,58, dan ini kita peroleh 0,911 lb detik per inch, ya. Ini C-nya ini akan tetap, sehingga dengan menggunakan C yang ini, kita ke persamaan ini, kita mendapatkan damping ratio yang baru, yaitu 0,911 dibagi 2 kali masanya sekarang udah bertambah, yaitu 250. Ini damping ratio yang baru, ya, 386 dikalikan dengan WN yang baru, yaitu 11,11 di sini. Hasilnya ini dapatnya 0,063. Jadi 6,3%. Damping rasionya berkurang kalau kita menambahkan masanya, ya. Jadi dengan demikian kita masukkan kembali TR yang baru, ya, adalah dengan cara kita memasukkan nilai damping rasio yang baru ke sini, W per WN yang baru yang sudah kita peroleh. Ini, yang ini, dan ini, kita dapat nilai TR-nya 0,04, ya. Jadi jauh lebih kecil dari yang sebelumnya, yaitu TR sebelumnya itu 0,104, sekarang menjadi 0,04 nilai TR-nya, berapa transmissibility-nya. Dengan demikian di sini berapa akselerasi yang dialami oleh bendanya tadi, yaitu dengan mengalihkan TR tersebut dengan akselerasi yang diberikan oleh dasarnya, yaitu 0,04 dikalikan dengan percepatan yang diberikan oleh alat, yaitu 0,1 G, ya. Jadi 0,1 G ini, ya, ini dapat nilainya berarti yang dialaminya 0,04 G. Ini lebih kecil dari yang diperbolehkan 0,05 G, berarti oke. Kira-kira begitu, ya. Jadi dengan menambah masanya, kita bisa mengurangi akselerasi yang dialami oleh benda yang sensitif tersebut. Alternatif yang kedua nanti yang sebenarnya bisa dengan mengurangi nilai K, ya. Saya suruh kalian atau saya minta kalian mencobanya dengan mengganti K ini dengan angka yang lebih kecil, berarti di bawah 80, ya, coba misalkan menjadi 40 dengan menggunakan per yang lebih lembut. Dengan hitungan seperti yang sudah saya tampilkan ini, harusnya kita bisa mendapatkan hasil yang sama, yaitu berarti nanti transmissibility-nya bisa lebih kecil dengan cara mengurangi kekakuannya. Demikian kira-kira metode transmissibility, dan kita mengakhiri diskusi mengenai harmonic vibration.
Terima kasih buat perhatiannya ya.